Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dah wa ba'd. Pendengar Radio Roja AM dan pendengar radio FM Radio Lesmana, Roja Lesmana yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan pemirsa TV Roja dimanapun Anda berada. Jumpa kembali bersama kami di kesempatan pagi hari ini guna menyimak kajian ilmiah bersama guru kita Ustadz Khalid Samudi LC Hafidhullahu Ta'ala dari pembahasan Fiqhul Usrah. Dan senantiasa lisan kita memuji serta bersyukur pada Allah atas segala nikmat dan karunia yang telah dilimpahkan, sehingga di kesempatan kali ini dapat kembali bertatap muka dan mendengarkan nasihat-nasihat yang akan disampaikan oleh asatidzah kita. Untuk ikhwatul Islam yang ingin bertanya nanti silahkan. Alhamdulillah Ustadz telah meluangkan waktu untuk hadir kembali di studio kami. Sebelum kita mulai kajian ini, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan Ustadz. Alhamdulillah. Gimana Ustadz kabarnya? Alhamdulillah khair. Baik, khair Ustadz ya. Kita akan melanjutkan kembali masih berkaitan dengan pertengkaran dalam rumah tangga. Seri yang kedua Ustadz ya? Iya. Baik Ustadz. Dan ikhwatul Islam, kita akan segera saja memulai kajian ini. Semoga Allah mudahkan kita untuk mendapatkan faedah dan pelajaran yang bermanfaat. Ustadz, berkaitan dengan pertengkaran dalam rumah tangga, apakah Islam memberikan rambu-rambu atau mengatur bagaimana preventif kita untuk mencegah pertengkaran? Karena memang apa saja bisa menjadi sumber dari pertengkaran dalam rumah tangga kita, Ustadz, silakan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala, dan alhamdulillah kita insyaallah akan terus membahas seputar pertengkaran ini, karena saya melihat banyaknya rumah tangga yang mengalaminya. Bahkan mungkin dapat saya katakan hampir semua rumah tangga akan ada pertengkaran di sana. Karena pentingnya masalah ini, saya coba insya Allah untuk berseri. Ya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala akan memudahkan kita untuk bisa menyelesaikan seri kita ini dengan memberikan sebuah pemahaman yang lebih lengkap seputar pertengkaran suami istri, yang merupakan fenomena yang saya lihat banyak yang tidak bisa memahami dengan baik, dan banyak yang tidak bisa menyikapi dengan baik, sehingga akhirnya muncul hilangnya rasa cinta, hilangnya rasa sayang, bahkan ketenangan di rumah tangga itu seperti hal yang sangat mahal sekali. Oleh karena itu, Islam sebagai agama yang benar, agama yang lengkap, agama yang sempurna, telah memberikan kita rambu-rambu yang bersifat preventif, bersifat pencegahan yang sangat penting, sangat penting. Ya, di antaranya adalah iman tadi. Sebagai kata sahabat Ibnu Umar dengan sanad yang hasan kepada beliau secara mauquf, ya. Kata beliau, kunna nu'ta al-imanu qabla al-Quran. Kami ini mendapatkan iman sebelum Al-Quran. Artinya bahwa mereka telah beriman, baru kemudian belajar beban syariat, belajar perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita coba akan membahas pada pagi ini, coba membahas bagian daripada sikap preventif yang bersifat ma'rifi, bersifat keyakinan ataupun pemberian pengetahuan kepada pasangan suami istri yang nanti membutuhkan pengetahuan ini untuk bisa menjadikan rumah tangganya tenang dan sakinah. Ikhwati fillah, pemirsa Roja TV dan juga pendengar Roja dan yang lainnya. Alhamdulillah, kalau kita melihat kepada pengetahuan yang kita harus ketahui, ya, dalam membina rumah tangga kita, ternyata cukup panjang, cukup banyak yang dibutuhkannya. Akan tetapi di sana ada beberapa hal yang mungkin disampaikan sebagai sebuah solusi umum untuk ini. Di antaranya ada 3 perkara yang kita ingin sampaikan. Yang pertama tentang agungnya
taklif syar'i, agungnya beban syariat dalam sebuah pernikahan, dalam sebuah rumah tangga. Yang kedua tentang balasan yang besar bagi mereka yang mampu menjalankan beban syariat ini. Dan yang ketiga kita harus melihat kembali kepada contoh ya, bagaimana Nabi kita Muhammad SAW dalam bergaul dengan keluarganya dan menyikapi hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan beliau ya secara lebih utuh, bukan hanya sekedar masalah agama, namun juga masalah ekonomi, masalah sosial yang akan muncul dalam sebuah rumah tangga yang pernah Nabi jalani dan pernah Nabi obati ya. Nabi selesaikan masalahnya dengan cara-cara beliau sallallahu alaihi wasallam. Harapannya dengan hal ini akan didapatkan sebuah pengetahuan yang lebih sempurna bahwa ternyata hubungan pernikahan itu dibangun di atas kalimatullah, di atas perjanjian yang kuat yang kata Allah Subhanahu wa taala mitsaqan ghalidha ya. Sehingga akad pada pernikahan itu adalah akad bersama Allah Subhanahu wa taala sebelum akad dengan wali dan dengan sang wanita. Artinya sebelum sang laki-laki mencarinya atau menuntutnya, memintanya, dan sang wali menerima dan menyerahkan ijabnya, atau perempuan meridhai pernikahan tersebut, Allah Subhanahu wa taala sudah mengadakan akad dengan kita semua. Akad bersama Allah Subhanahu wa taala sebelum akad dengan makhluk yang ada. Oleh karena itu, kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengagungkan akad pernikahan dan tidak membolehkan dalam pernikahan itu main-main atau tidak sungguh-sungguh. Sehingga mengatakan Nabi kita Muhammad mengatakan jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun. Sungguh-sungguhnya sungguh-sungguh dan main-mainnya adalah sungguh-sungguh juga. Artinya syariat tidak pernah menerima dalam pernikahan kecuali kesungguh-sungguhan dari kedua belah pihak, dari sang perempuan dan juga sang laki-laki. Oleh karena itu, tentang agungnya pernikahan ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam khutbah ya, dalam khutbah beliau di Haji Wada di sebuah tempat yang sangat agung, di hari yang sangat agung, yang sangat mulia, dalam sebuah ibadah yang agung juga, ibadah haji ya. Dan di masa-masa beliau akan meninggalkan dunia ini menghadap Rabbul Alamin ya. Yang menyampaikan kepada kita tentang bagaimana agungnya hubungan pernikahan itu dan apa yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala berupa hak-hak pasangan suami istri yang wajib mereka tunaikan. Beliau bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim. Beliau katakan ala wastausu bin nisa'i khaira. Ketahuilah, istausu bin nisa'i khaira. Berbuat baiklah dengan kaum wanita. Fa innama hunna awanun indakum. Wanita itu hanyalah awan, artinya tertawan oleh kalian, artinya dia tertahan bersama kalian. Laisa tamlikuna minhunna syai'an ghairu dzalika, dan kamu tidak memiliki dari mereka sedikit pun kecuali itu. Illa ya'tina bi fahishatin mubayyinah, kecuali bila perempuan itu melakukan perbuatan fahisyah yang jelas sekali. Fa in fa'alna, jika ia berbuat demikian, fahjuruhunna fil madaji,
jauhi ya dalam tempat tidurnya atau pisah ranjang. Wadribuhunna darban ghair mubarrihin. Pukullah mereka dengan pukulan yang tidak melukainya. Fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Dan jika mereka mentaati kalian, maka jangan mencari-cari jalan untuk mendalimi sang wanita tersebut. Ala inna lakum ala nisaikum haqqa. Ketahuilah, sesungguhnya kalian memiliki hak atas istri kalian. Walisaikum alaikum haqqan, dan istri kalian memiliki hak atas kalian. Fa amma haqqukum ala nisaikum fala yuti'anna farshakum man takrahun wa la ya'dhan fi baitikum liman takrahun. Adapun haknya kalian atas istri kalian, maka jangan ada orang yang kalian tidak sukai menduduki permadani kalian. Dan tidaklah mengizinkan di rumah kalian untuk orang yang kalian benci. Ala wa haqquhunna, ketahuilah hak-haknya mereka adalah an tuhsinu ilaihinna fi kiswatihinna wa ta'amihinna. Perbaguslah kepada mereka dalam pakaian dan makanan mereka. Dan bagaimana pentingnya pernikahan dalam konsep syariat Islam. Sampai-sampai Nabi kita Muhammad SAW menyampaikan permasalahan ini di sebuah forum yang sangat besar yang dihadiri oleh mayoritas sahabat Nabi waktu itu. Yang mereka datang dari semua penjuru daerah ya, yang ingin berhaji bersama Rasulullah SAW di sebuah tempat yang luas. Saya menyampaikan ini dengan sangat gamblang bagaimana Nabi kita Muhammad SAW menjelaskan tentang hak-hak wanita, tentang hubungan antara laki-laki dan wanita dalam pernikahan, dan apa yang harus dinaikkan di dalam pernikahan tersebut. Oleh karena itu, jadilah hak suami istri Allah gabung dengan hak Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap hamba-hambanya. Dan ini disampaikan dalam kisah yang cukup masyhur dari ketika Nabi kita Muhammad SAW mempersaudarakan antara Abu Darda dan Salman Al-Farisi. Kemudian Salman Al-Farisi mengunjungi Abu Darda dan melihat Ummu Darda. Fara Ummu Darda mutabadzillatan. Artinya berantakan, jadi kusut, yang tidak menampakkan sebagai wanita yang memang memiliki hubungan baik dengan suaminya. Tidak ada hias, tidak ada kerapihan, mutabadzillah. Faqallaha, maka Salman pun bertanya kepada Ummu Darda ini, "Ma sya'nuki? Kenapa kamu demikian?" Maka beliau menjawab, "Akhuka Abu Darda lais lahu hajatun fid dunya." Ungkapan cukup indah dari Abu Darda, tidak mencela Abu Darda dan tidak menggunakan bahasa yang kasar atas sikap yang ada, dan mengatakan, "Akhuka, saudara engkau wahai Salman," yang namanya Abu Darda, tidak punya hajat di dunia ini. Artinya fokus di ibadah dan tidak mau tahu dengan kehidupan dunia sama sekali. Faja Abu Darda, maka kemudian Abu Darda datang. Fasana'lahu ta'aman, maka dibuatkanlah untuknya makanan. Maka Salman memulai mengatakan, "Kul, makanlah Abu Darda." Beliau menjawab, "Fa ini shaim." Saya ini sedang puasa. Maka Salman menjawab, "Ma ana biakilin hatta ta'kul." Saya pasti tidak akan mau makan sampai kamu makan. Fa'akala, lalu makanlah Abu Darda dan batal puasanya. Falamma kana al-lail, dhahaba Abu Darda yaqumu. Ketika masuk malam hari, Abu Darda pergi untuk sholat malam.
Maka ditahan oleh Salman. Kata beliau, 6. Tidur sekarang. Lalu Abu Darda pun tidur. Thumma dhahaba yaqum. Kemudian bangun lagi. Ya, untuk qiyamul lail. Maka kata Salman, 6. Tidur lagi. Falamma kana akhirul lail, qala Salman, qum. Al-an. Maka ketika sepertiga malam terakhir, ya, Salman mengatakan sama Abu Darda, bangun sekarang. Maka keduanya pun sholat malam. Maka satu sama mengatakan, inna li rabbika alaika haqqan. Inna li rabbika alaika haqqan. Sesungguhnya Rabb kamu punya hak atas kamu. Wa li nafsika alaika haqqan. Dan jiwa kamu juga punya hak atas kamu. Wa li ahlika alaika haqqan. Dan juga keluarga kamu punya hak atas kamu. Fa'ati kulla dhi haqqin haqqah. Maka berikanlah setiap pemilik hak haknya. Maka fa'ata Abu Darda an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Lalu Abu Darda mendatangi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengisahkan hal itu. Kata Nabi, "Shadaqa Salman, shadaqa Salman." Salman benar, Salman benar. Dan bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyetujui apa yang disampaikan oleh Salman Al-Farisi kepada Abu Darda, bahwa Allah punya hak, jiwa kita punya hak, kemudian juga istri kita punya hak. Maka kita diminta untuk menunaikan hak-hak itu semuanya dengan semaksimal mungkin. Menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan hak suami istri itu setara dengan haknya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita melihat kepada hadis yang lainnya, Nabi sendiri menyampaikan dalam hadis yang sahih dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, ketika Rasulullah mengatakan, "Ya Abdullah, alam ukhbir annaka tasumul laila, tasumun nahara, wa takumun nahar." Ya Abdullah, alam ukhbar, ya. Wahai Abdullah, tidakkah sampai padaku bahwa kamu itu puasa di siang hari, sholat di malam hari. Artinya tidak istirahat. Puasa siang hari, malamnya pun dengan sholat malam. Qultu bala ya Rasulullah. Benar ya Rasulullah. Qala fala taf'al. Fala taf'al. Jangan kamu berbuat demikian. Sum fa'aftir. Puasa dan berbuka. Puasa sehari, berbuka sehari. Qum wanam. Salat malam, tapi juga tidur. Fa inna li jasadika 'alaika haqqan, wa inna li 'ainika 'alaika haqqan, wa inna li zawjika 'alaika haqqan. Sungguhnya tubuh kamu punya hak atas kamu, dan mata kamu punya hak atas kamu, dan istrimu punya hak atas kamu juga. Ditambah dengan banyak hadis lainnya yang menganjurkan sang wanita untuk wajib taat kepada suaminya. Ini semua menjelaskan tentang besarnya hak suami atas sang wanita dan juga hak sang istri atas sang suami. Sehingga dengan demikian, seorang yang menikah harus mengerti bahwa ia sedang menjalankan sebuah ibadah, sebuah perintah Allah Subhanahu wa taala, sebuah beban syariat, ya, yang tentunya akan memberikan sebuah ruh sendiri ketika menghadapi kehidupan di rumah tangganya. Dia ingat bahwa apa yang menimpanya dari kesusahan, ya, dari kesenangan, kebahagiaan, kesedihan, ya, kelelahan, dan lain sebagainya, itu semua
dalam rangka untuk menjalankan beban syariat yang telah Allah tetapkan untuk kita semua. Sehingga banyak sekali ya hadis tentang hal ini. Tentang bagaimana sang wanita wajib menunaikan hak-hak suaminya dan juga sebaliknya. Bahkan dalam sebuah hadis yang lainnya mengatakan, kata Aisyah radhiyallahu anha, sa'altu Nabiy sallallahu alaihi wasallam, ayun nasi ya'dham haqqan 'alal mar'ah. Aku tanya Nabi Muhammad SAW, manusia apa yang paling besar haknya atas wanita? Qala zawjuha. Ia menjawab suaminya. Qultu fa ayun nas ya'zam haqqan 'ala rajul. Lalu orang apa yang paling agung haknya atas seorang laki-laki? Jawabannya adalah ummuhu. Ibunya. Menunjukkan bagaimana Nabi kita Muhammad SAW memberi gambaran cukup jelas tentang pentingnya pengetahuan yang harus dimiliki oleh pasangan suami istri dan harus diyakini oleh mereka berdua dan selalu diingatkan bahwa mereka dalam berumah tangga itu adalah sarana dia untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala, untuk menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Sama ketika ia beribadah salat, beribadah puasa, beribadah haji, yang semuanya tentunya tidak mudah. Butuh pengorbanan harta, butuh pengorbanan waktu, pengorbanan tenaga, dan lain-lainnya. Untuk bisa sukses mengamalkan itu semuanya. Demikian juga rumah tangga kita. Membutuhkan pengorbanan harta, pengorbanan perasaan, pengorbanan waktu dan tenaga untuk bisa kita mensukseskan atau membuat rumah tangga itu menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan insyaAllah sisanya kita bahas pada perjumpaan berikutnya. Bismillah ta'ala. Semoga ini menjadi satu hal yang penting untuk kita fahami, bahwa siapa yang ingin selamat atas pertengkaran yang akan ada di rumah tangganya harus meyakini ini, mengetahui bahwasanya ia sedang berada dalam sebuah ibadah yang besar, menunaikan hak-hak pasangannya sebagai bentuk daripada menjalankan perintah Allah dan Rasulnya kepada kita sebagai pasangan suami istri. Sehingga akan muncul insyaallah ta'ala kesabaran dari kedua belah pihak, pengertian yang mendalam dari kedua pihak, dan akan lengkap insyaallah dengan pembahasan seri berikutnya dalam kajian kita fikih usrah. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik. Barakallahu fikum Ustaz. Jazakallahu khairan. Terima kasih atas penyampaian materi yang bermanfaat untuk kita semuanya. Selanjutnya kami akan memberikan kesempatan untuk Anda yang ingin secara langsung bertanya via telepon maupun melalui pesan singkat, silahkan. Untuk via telepon kami tunggu pertanyaan-pertanyaan Anda. Kami bacakan terlebih dahulu dari pesan singkat. Assalamualaikum Ustaz, dari Abdullah di Jakarta. Ustadz, Ana pernah punya 2 orang istri. Qadrallah Ana bercerai dengan istri kedua. Sudah beberapa kali Ana dapati bermaksiat. Namun setelah selesai pertengkaran dan dinasihatin, sering diulang. Di saat masa idah, Ana beserta istri pertama menjalankan ibadah umroh. Saat ini kami sudah bercerai. Apakah Ana harus memberikan uang yang setara dengan biaya umroh kepada istri Ana? Mohon nasihatnya Ustaz. Ya. Insyaallah khair. Alhamdulillah. Manusia bisa berusaha, manusia bisa berkeinginan, namun tetap Allah yang menentukan juga. Permasalahan yang saya sampaikan tadi menyangkut kepada keadilan dalam
memberikan ya, sesuatu kepada istri-istri saudara. Kalau saya melihat apakah istri saudara itu cerai pertama, kedua, atau ketiga, kita akan sampaikan kemungkinan ini pada jawaban saya insyaallah ta'ala. Yang pertama, bila istri Anda yang kedua ini masuk dalam kerangka talak raj'i, satu atau talak yang kedua, maka dia itu statusnya adalah masih istri saudara. Hanya tidak mendapatkan bagian qasam ataupun pembagian malam, ya, atau giliran kalau bahasa Indonesianya giliran dia, karena dalam status talak. Maka kalau Anda bepergian umroh, dengan membawa istri yang pertama, karena istri yang kedua posisinya sedang dalam keadaan ditalak, maka tidak ada kewajiban saudara untuk memberikan sejumlah uang ataupun biaya yang senilai dengan umroh yang jalankan bersama sang istri yang pertama. Namun bila memberikan pun tidak masalah. Kemudian bila yang kedua adalah ketika sudah cerai dengan cara talak 3, maka dia bukan lagi istri saudara, sehingga tidak ada hubungan pemberian nafkah, keadilan, dan yang lain-lainnya. Maka lihatlah, bila kemudian setelah itu tidak lagi dirujuk dalam arti cerai, sebagian sejarah kata mereka cerai sudah lepas masa iddahnya, maka saudara harus memberi kepada dia namanya mut'ah, ya, sebagai bentuk untuk menjabar khatir, kata pertama jabar khatir, yaitu menguatkan atau menghibur hatinya dengan sejumlah harta yang diberikan kepada istri yang cerai itu sebagai bentuk kebaikan dari saudara, ya, yang kata Allah haqqan 'alal muttaqin. Jadi cukup untuk memberikan apa? Gambaran bahwa Anda telah mencerai dia dengan baik-baik dan dia bisa mendapatkan bagian untuk bisa hidup setelah bercerai dengan saudara sampai nanti mendapatkan suami yang baru lagi. Ini mungkin Allah alam bisawab. Baik Ustaz, barakallah fiik. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kami akan memberikan kesempatan untuk Anda yang ingin masuk via telepon, silahkan berkonsultasi langsung dengan Ustaz di kesempatan pagi hari ini. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini, di mana? Dengan Ibu Nur di Batam. Silahkan Ibu Nur, pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana mau bertanya tentang masalah suami, Ustaz. Kebetulan suami Ana itu kurang suka gitu kalau Ana sering berkunjung ke rumah kakak kandung ataupun adik kandung Ana. Padahal kalau dengan saudara-saudaranya saya diharuskan untuk bisa berbaur, dan saya alhamdulillah memang bisa berbaur dengan kakak dan adiknya, jadi hubungannya selalu baik. Tapi kalau Ana sendirian dengan saudara-saudaranya, baru sebentar ke sana suami udah minta pulang atau ditelepon, ataupun pas ada acara pun nggak boleh lama-lama. Jadi terkadang saudara-saudara saya itu jadi menjaga jarak gitu dengan anak Ustaz, karena tahu sifat suami saya seperti apa. Jadi apa yang harus Anda lakukan, Ustaz, ya? Mohon dimana Ustaz, syukron, jazakallahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Baik. Ada hal yang perlu Ibu jelaskan sebetulnya, tapi mudah-mudahan terjawab oleh saya nanti. Tentunya tidak ada asap tanpa ada api, atau tanpa ada penyebab. Artinya
sang suami dengan semua karakter yang dimilikinya, temperamen yang dimilikinya, menghendaki ibu baik bersama keluarganya, dan pastinya akan ingin juga ibu baik dengan keluarga ibu. Kecuali pernah ada di sana permasalahan-permasalahan atau pertimbangan-pertimbangan yang membuat sang suami merasa tidak nyaman bila ibu terlalu dekat dengan keluarga ibu, adik dan kakak maksudnya, ya, atau khawatir, ya, akan memberikan efek buruk kepada ibu dengan terlalu banyak berinteraksi dengan keluarga atau adik dan kakak ibu. Kalau alasannya adalah untuk maslahat ibu atau maslahat beliau, ya, dan hubungan di rumah tangga, maka ibu sebagai istri yang salihah wajib mengikutinya, wajib mentaatinya. Karena itulah perlu adanya sebuah komunikasi yang baik dari ibu untuk pelan-pelan untuk menanyakan, ya, atau untuk menyampaikan keinginan juga untuk menyambung kekerabatan lebih baik kepada kerabat ibu sendiri. Sehingga akan muncul komunikasi yang baik. Kenapa demikian? Jadi pada asalnya ibu mentaati sang suami dalam hal ini. Dan ibu bisa menyambung dengan cara yang lainnya. Apalagi sang suami masih memberikan ibu kelonggaran untuk ketemu walaupun tidak lama, ya. Dan membolehkan hadir di acara-acara keluarga ibu walaupun tidak lama, ya. Ya. Dan itu sudah cukup sebetulnya dalam artian hak-hak ibu tertunaikan. Hanya mungkin, ya, kita itu punya sebuah opini yang dibuat atau keyakinan yang dibuat akibat adat yang ada, ya. Kemudian juga ajaran-ajaran yang pernah kita dapatkan terdahulu, yang akhirnya membuat kita merasa tidak puas dengan sesuatu yang hanya dikatakan pas ataupun hanya dikatakan sah saja, ya. Artinya sebetulnya kumpulnya kita dengan keluarga kita, bagi ibu mungkin punya kesibukan, orang bapak punya kesibukan ingin ibu banyak bersama bapak atau yang lainnya, maka izin sang suami yang membolehkan ibu untuk ketemu, ya, walaupun waktunya singkat, versi ibu ya singkat, ya, mungkin bagi bapak sudah cukup lama, itu sebetulnya merupakan hal yang perlu kita syukuri. Dan kita buat yang sedikit itu bisa maksimal bersama keluarga besar kita. Tapi mampu insya Allah untuk melakukan hal seperti itu. Maka kalau ibu ingin lebih daripada yang ibu inginkan, ya, bicara baik dengan sang suami, sang bapak, ya, sampaikan bahwa banyak maslahat, banyak hasil yang akan membuat ibu lebih baik bila bisa, ya, dekat dengan kerabat, bisa mendakwahi mereka, bisa mengajak mereka agar lebih baik dari sebelumnya. Ya. Saya yakin insya Allah kalau ibu bisa menyampaikan dengan baik dan bapak, ya, bisa menganggap itu sebagai perkara yang baik, akan diizinkan oleh suami untuk lebih lama lagi. Apalagi masih boleh berangkat menghadiri acara-acara keluarga kita, kemudian masih bisa juga ketemu walaupun dibatasi waktunya, ya. Tentunya itu semua adalah istihadnya seorang pemimpin yang harusnya dihargai oleh para bawahannya, ya. Makanya kita sebagai rakyat misalnya memberikan masukan kepada pemimpin agar ia bisa merubah kebijakan dan keputusannya biar lebih maslahat bagi rakyatnya. Juga ibu sebagai anggota rumah tangga, bapak sebagai pemimpin, bila ibu lihat
ada di sana maslahat yang lebih besar dengan ibu diberikan keluangan waktu lebih banyak bersama keluarga untuk dakwah dan lain sebagainya, ya, maka usulkan dengan cara yang baik sehingga nanti sang suami yang memiliki mungkin opini tertentu bisa dihilangkan opini itu dengan keterangan dan juga masukan dari ibu sebagai anggota rumah tangga tersebut. Maka perlu adanya sebuah upaya, ya, untuk terus berkomunikasi dengan baik agar nanti bisa mendapatkan hasil yang maksimal sesuai dengan apa yang ibu pahami, ibu inginkan. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan Ustaz. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kami berikan kesempatan kembali. Silahkan telepon yang kedua. Halo. Iya. Ya, dengan siapa di mana ini? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibu, silakan. Ibu Zulfa. Ibu Zulfa, NTB. langsung saja Ibu mendengarkan melalui gagang teleponnya, nggak usah Ya. mendengarkan dari TV. Ya, silakan pertanyaannya. Ya, begini Pak Ustadz. Saya disuruh pergi dari rumah oleh suami saya. Apa itu jatuh talak nggak Pak Ustadz? Iya. Sebelumnya ada permasalahan atau cuma disuruh pergi saja? Ya. Ya, saya disuruh pergi dari rumah. Sudah itu aja, cukup. Jadi, Ya. ya. Itu aja Pak Ustadz. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Silakan, wabarakatuh. Ustaz. Sedih ya sebetulnya. Pada asalnya sang suami tidak boleh, ya, mengusir istrinya dari rumahnya kecuali bila sang wanita itu melakukan hal-hal yang fahisyah. Illa, ya, kecuali kalau memang di sana ada masalah yang besar yang membuat suami harus memindahkan istrinya dari rumah ke rumah orang tua istri atau ke mana. Dan juga kadang juga tidaklah kita pungkiri bahwa suami mengusir kita dari rumah, mengusir istrinya dari rumah, tentu juga ada masalah. Ada masalah. Nah, di sini perlunya kita mengetahui kenapa sang suami mengusir ibu. Bila mengusirnya adalah untuk dalam rangka sekedar tidak mau kumpul, mungkin emosi, ya, sehingga kalau kumpul nanti tambah emosi, tambah besar emosinya, ya, tambah pusing kepalanya atau yang sejenisnya, maka dia bukan termasuk dalam talak. Atau juga sebagai hukuman, sebagai hukum atas pelanggaran yang ada, maka dia bukan termasuk talak. Karena mengusir istri dari rumah itu pada asalnya bisa terpahami adalah talak, dan juga ada kalanya bukan. Bila dengan ungkapan kamu pulang saja ke rumah orang tuamu. Tapi kalau sekedar hanya menyuruh pergi saja, menyuruh pergi saja, udah kamu pergi dari rumah, atau jangan kesini dulu, atau yang lainnya, maka dia bukan talak. Namun bila iya ungkapannya udah kamu saya pulangkan ke rumah orang tua kamu, yang memang di sana akan terpahami sedikit banyaknya adanya makna talak di sana, maka bergantung kepada niat yang ada di hati sang suami. Apakah ngusir itu dengan niat mentalak ibu atau tidak? Bila tidak ada niat untuk mentalak, maka tidak jatuh talak. Dan bila itu ada padanya niat untuk mentalak, maka jatuh talak. Ini dalam bahasa ulama fikih namanya
alfatut talak, ya, al-kinayah, ya, ghairu sharih, yang tidak jelas, tidak tandas, tidak gamblang, sehingga ia bentuknya adalah kinayah. Bentuknya adalah ungkapan yang masih memungkinkan untuk makna lainnya, ya, sehingga bisa terbawa oleh makna lain atau makna talak di sana. Maka kalau hanya mengusir saja, hanya mengusir tanpa mengucapkan apa-apa, udah kamu pergi dari rumah saya, itu bukan talak. Tapi kalau ada ungkapan, sudah kamu saya pulangkan ke rumah orang tua kamu, atau saya bawa pergi ke rumah orang tua kamu, dan yang sejenisnya, yang di sana ada, ya, unsur di sana makna menceraikan sang istri, maka bisa jadi talak apabila sang suami berniat untuk mentalak istrinya tersebut. Allah alam bissawab. Ya Ustaz, jazakallahu khairan, terima kasih atas jawaban yang bermanfaat. Dan berikut kami akan angkat untuk penelpon yang ketiga, silahkan. Halo. Halo, Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa ini? Di mana? Ibu Ibu Aji Aluh di Samarinda, Kaltim. Silahkan Ibu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya mau bertanya Pak Ustadz. Saya menikah pada tahun 1985. Nah, saya mempunyai anak 1 orang. Iya. Pertanyaannya Ibu. Pertanyaannya, suami saya sejak saya menikah, beliau nggak pernah bertanggung jawab sebagai suami atau sebagai ayah, Pak Ustadz. Iya. Kemudian? Saya berusaha sendiri. Apakah saya berdosa kalau saya tidak melayani beliau, misalnya masalah nafkah batin atau jahirnya, karena beliau nggak pernah memberikan nafkah buat saya. Iya, Bu. Iya, Bu. Cukup, Bu? Cukup, Pak. Iya, terima kasih atas pertanyaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama, saya akan juga tanya dengan pertanyaan yang nggak butuh jawabannya. Ibu maunya sorga atau maunya imbang? Apakah maunya itu dapatkan ridhonya Allah atau hanya sekedar rumah tangganya berimbang begitu saja? Ya. Saya lihat yang terbaik, wallahualam, Bu, ibu tetap menunaikan hak-hak suami. Jangan sampai suami itu berbuat zalim, kita kemudian berbuat zalim juga. Kalau kita sabar menunaikan hak-hak suami dengan benar, maka yang sabda Nabi kepada sahabiat, inna zaujaki jannatuki wa naruki. Sungguh suami kamu itu adalah surga kamu dan nerakanya kamu. Maka didapatkan di sana bahwa wanita yang mampu menunaikan hak-hak suaminya dan tidak memikirkan hak-hak dia atas suaminya akan mendapatkan pahala besar. Dan kezaliman suami kepada istri itu juga adalah pahala bagi sang istri bila bisa bersabar atasnya. Sehingga selama ibu tidak mau berpisah dengan sang suami dan masih menjadi istri dari suami, maka kezaliman sang suami tidak menghalangi ibu untuk bisa menunaikan hak-hak suami. Ini yang terbaik, ya, untuk ibu lakukan, dan insya Allah mudah-mudahan dengan itu jadi sebab bagi ibu untuk bisa mendakwahi sang suami
bahwa pernikahan itu bukan hanya sekedar ya memuaskan nafkah saja, baik nafkah lahir ataupun batin, namun lebih dari itu, sebuah bahtera yang kita akan dayung, yang kita akan gunakan untuk mencapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan bagian daripada taklif syariah yang saya sampaikan pada hari ini, ya, yang kita harusnya mampu untuk berusaha menunaikan hak-hak pasangan kita sebagai wujud dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai wujud daripada kita menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dapatkan hasil yang baik, akan dapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab bila kemudian ibu tidak menunaikan juga hak-hak ibu, maka semuanya tidak menunaikan hak-hak masing-masing, kapan akan terjadi kebaikan dalam rumah tersebut? Dan juga anak melihatnya, ibu juga zalim sama bapak, dan akhirnya sang anak menganggap semuanya zalim semua, enggak ada yang benar. Ketika ibu, subhanallah, mau mengalah, tetap menunaikan kewajiban ibu kepada sang suami, akan dicontoh bagi sang anak bahwa ibunya adalah ibu yang salehah, yang tidak pamrih dengan semua kewajiban yang ia lakukan untuk suaminya kecuali ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka selamat pada ibu untuk terus berusaha ya, menunaikan hak-hak suaminya, walaupun suami sampai hari ini belum menunaikan hak-haknya ya, secara penuh kepada ibu dan anak-anak ibu. Semoga ibu jadi contoh yang baik bagi sang anak bahwa yang namanya rumah tangga itu harusnya sama-sama menunaikan hak masing-masing. Paling tidak setiap orang berusaha menunaikan apa yang mampu ia tunaikan untuk pasangannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pada ibu pahala besar atas usaha ibu selama ini, dan juga atas kesempatan ibu untuk terus menunaikan hak-hak suami ya, yang ibu sebutkan tadi. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum Ustaz. Terima kasih atas jawaban dan nasihat yang bermanfaat yang telah disampaikan pada ibu yang bertanya khususnya dan kita semua yang mendengarkan. Selanjutnya akan kami bacakan dari pesan singkat yang telah masuk. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suami saya temperamen, kalau marah mudah mengeluarkan kata-kata yang kasar dan senang menyampaikan bully-buliannya lewat chat WA. Supaya ada bukti katanya. Bahkan sering menyuruh saya untuk menikah dengan laki-laki B dan lain sebagainya. Bahkan sering membuat edit-editan foto saya dipasangkan dengan laki-laki tersebut. Dan seandainya nggak ada anak-anak, saya pingin sekali bercerai dengan suami saya. Saking kerasnya itu, saya tidak kuat dan tertekan, apa-apa dilarang. Kemudian saya beranikan diri untuk sharing dengan teman saya dengan menyampaikan data-data seperti ini karena saya takut dengan perasaan tertekan ini. Suami masih menuntut saya untuk melayani sebagaimana istri yang pada umumnya, padahal takutnya saya dengan dia sering berkata talak dan sebagainya itu sudah sampai pada talak 3 dari Ibu Ari di Ciputat. Silakan. Saya hanya mengucapkan ucapan yang Nabi sampaikan kepada kita semua. Alhamdulillahilladzi afana mimma tuliya bih. Ibu sedang kena musibah, punya suami seperti itu. Maka ibu lihat mana yang terbaik yang ibu lakukan untuk ibu. Jangan kemudian menjadikan anak sebagai penghalang ya, karena kekhawatiran yang tidak ada dasarnya.
Bila suami seperti itu keadaannya, seperti yang saya sampaikan, sudah tidak ada ghirah lagi, tidak ada cemburuan sama istrinya. Dengan cara seperti itu yang subhanallah, saya sendiri tidak sampai berpikir ada orang seperti itu. Sampai main meme ya, atau yang lainnya, dengan ngedit foto dan sebagainya, bahkan menginginkan dengan chat sebagai bukti kalau dia berakhlak buruk. Maka mempertahankan rumah tangga seperti ini itu berbahaya sekali, berbahaya sekali ya. Karena akan membuat ibu stres, dan ibu sudah mengaku stres juga, dan nanti berbahaya bagi kesehatan ibu, baik psikis maupun fisik, dan bahkan bisa jadi contoh yang buruk bagi anak ibu. Maka bila ibu lihat, terbaik adalah bercerai. Bercerai ya, dan serahkan anak-anak ibu kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan tentang keutamaan takwa dalam surat Talak. Karena memang orang itu kalau talak banyak pertimbangannya. Tapi bila talaknya itu karena takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah menjamin ya, akan ada hasil yang baik dari talak tersebut. Sampaikan Allah dalam ini 3 ayat berhubungan dengan talak. "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang takut pada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dari semua kesempitannya, dan Allah kasih rezeki dari tempat yang tak terduga. Dan biasanya cerai itu akan kembali kepada masalah ini. Takut nggak punya solusi atas masalah yang ada. Yang kedua, takut rezekinya nggak ada karena suaminya menceraikan, dia nggak punya pekerjaan, dia nggak punya penghasilan, sehingga khawatir kalau bercerai akan putus rezekinya. Juga sampaikan setelahnya, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Siapa yang bertakwa Allah akan diberikan kemudahan dalam urusannya. Artinya kalau kita bercerai itu karena takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah mudahkan urusan kita nantinya. Diberkahkan usia kita, diberkahi juga anak kita, sehingga akan menjadi anak-anak itu terbantu dengan perceraian tersebut juga. Bahkan kata Allah di akhirnya dengan "Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra." Maka nasihat kepada para hadirin sekalian, para pemirsa juga pendengar, baik yang laki-laki atau perempuan, yakinlah bila Anda bercerai karena takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mudahkan urusan kita. Allah akan kasih pahala besar. Allah akan kasih pengampunan yang besar juga kepada kita semuanya. Dan akan Allah berikan solusi semua kesusahan yang ada. Nah, dan jangan sampai ya, permasalahan yang tidak jelas menjadi sebab kita tidak mampu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ibu bila memang benar pengakuan seperti itu dan suami gak mau merubah sikapnya, ya, tidak mau juga merubah kebiasaan yang buruk seperti itu, maka saya memberikan sebuah nasihat, sebuah anjuran saja untuk berlepas, insya Allah lebih baik daripada bersamanya. Tentang anak tahu ketika ibunya bercerai dengan bapaknya karena jeleknya akhlak bapaknya, kemungkinan akan mengambil pelajaran bahwa ia nanti bila dewasa jangan kayak bapaknya.
dia dewasa akan berusaha agar bisa menjadi orang yang berakhlak mulia. Sebab orang yang buruk akhlaknya nggak akan kekal, nggak akan langgeng pernikahannya. Jadi bisa jadi itu sebagai bentuk pendidikan kepada anak kita semua bahwa akhlak yang mulia adalah segala-galanya dalam kehidupan di dunia ini setelah benarnya akidah kita dan benarnya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bissawab. Barakallahu fikum. Terima Fikum kasih barakallah. Ustaz atas jawabannya. Berikut kami akan bacakan kembali untuk pertanyaan melalui pesan singkat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan saya baru menikah dan berhenti bekerja, ikut suami pindah ke kota lain, Ustaz. Bagaimana solusinya? Suami saya tidak menginginkan saya bekerja. Akan tetapi keluarga saya menuntut saya tetap bekerja. Agar nanti suatu hari, suatu hal ke depan, kita tidak tahu apa yang terjadi, dan kamu masih mempunyai penghasilan sendiri. Bagaimana Ustadz ya menggabungkan antara keinginan suami dan keluarga, dan agar keluarga pun tidak tersinggung jika saya keluar dari pekerjaan. Solusinya adalah mengikuti suami dengan niat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah akan Allah mudahkan urusannya. Orang tua kadang terlalu jauh berpikir di dunia ini. Seakan-akan kalau sekarang nggak punya pekerjaan, besok susah hidupnya. Padahal enggak juga. Yang kedua kadang seuton ada di sana bahwa nanti suaminya akan tidak ngurusi, nggak tanggung jawab, atau yang lainnya. Karena pengalaman-pengalaman yang mereka miliki, mereka mengukur suami ibu seperti yang lain-lainnya. Sehingga menganggap bahwa anaknya harus punya pekerjaan. Kalau enggak, bahaya nanti. Kalau dicerai bagaimana, kalau suaminya sakit gimana, kalau suami begini gimana. Seakan-akan bahwa rezekinya Allah itu bergantung kepada pekerjaan yang dimiliki olehnya. Ini adalah etikat yang tidak baik. Dan ibu harus mampu ya, memahamkan keluarga bahwa apa yang menjadi pilihan ibu adalah yang terbaik. Dan minta suami untuk ikut membantu. Ya, meyakinkan sang keluarga agar keluarga itu yakin kalau ibu itu akan bahagia dengan tidak bekerja di luar rumah tersebut. Itu solusi. Atau mungkin sang orang tua ingin ibu membantu keluarga agar dengan penghasilan yang ada bisa mengirim keluarga dan lain sebagainya. Maka ajak musyawarah sang suami bagaimana untuk mengkompromikan hal tersebut. Nah, mungkin saja ibu bisa bekerja di rumah, tetap di rumah bersama suami, melayani suami dan juga mampu mempunyai penghasilan dari yang di rumah tersebut. Jadi tidak mengapa dalam Islam. Sehingga sekarang banyak ya dapatkan para wanita memiliki penghasilan besar dan tidak meninggalkan rumahnya. Tidak meninggalkan rumahnya. Dengan beli online, ya, dengan apa saja yang bisa dikerjakan dengan aktivitas tersebut. Demikian juga dengan adanya ibu di rumah, ibu bisa memberikan support besar kepada sang suami untuk bisa lebih hebat bekerja. Dan bisa menjadi sebab rezekinya sang suami. Nabi pernah bersabda, hal tunsaruna wa turzaquna illa bidu'afaikum. Kamu diberi kemenangan, kamu diberikan rezeki, itu sebabnya adalah karena orang-orang lemah ya kalian. Sehingga posisi ibu di rumah dengan ketakwaan, dengan berusaha terus menunaikan hak suami semaksimal mungkin, memperbaiki diri ibu, ya, sehingga ibu menjadi orang yang solehah. Artinya soleh yang dipandang
menyenangkan, ya, perintah mentaati, ya, dan bila tinggal pergi suami menjaga harta dan anak-anak suami, maka didapatkan ada kebahagiaan di sana yang tidak ada pada keadaan yang lainnya. Jadi yakinkah ibu pada keluarga besar bahwa saya bahagia bersama suami, ya, tidak bekerja di luar rumah. Saya yakin. Ini opini hanya opini muncul karena banyaknya kejadian sekitar kita di mana sang suami tidak bertanggung jawab, ya, menceraikan istrinya, tidak menafkahinya, dan lain sebagainya. Maka muncul istilah, kamu harus punya pekerjaan agar kalau ada apa-apa kamu masih punya uang dan penghasilan. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum Ustaz. Terima Fikum kasih barakallah. atas jawabannya. Semoga dapat memberikan solusi yang bermanfaat untuk kita semuanya. Berikut kami akan berikan kesempatan kembali bagi Anda yang ingin bertanya langsung pada Ustadz tentang permasalahan keluarga Anda. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa ini, di mana? Ini dengan Torik Ustaz di Kalimantan. Silahkan Bapak Tarik pertanyaannya. Gini Ustaz, saya mau tanya tentang masalah hukum ber-KB gitu Ustaz, ataupun tata cara menunda kehamilan bagi seorang istri yang anaknya masih kecil. Nah, masih bayi, masih itu. Atau hukum ber-KB kalau seandainya tidak diperbolehkan gitu, Pak. Ya. Nah, hukumnya tata cara menunda kehamilan bagi istri gimana caranya? Baik. Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Permasalahan membatasi kehamilan atau membatasi kelahiran adalah perkara yang para ulama rahimahullah taala dan disampaikan oleh mereka sebagai perkara yang terlarang dalam Islam. Karena pertama, kalau takut rezeki, takut miskin, Allah yang ngasih rezeki kepada mereka semua. Kalau kemudian takut nggak bisa mendidik, Allah yang ngasih hidayah pada mereka semua. Berapa banyak orang miskin, anaknya malah terdidik, jadi orang yang soleh, baik dunia maupun agamanya. Berapa banyak kita lihat pasangan yang awalnya tidak punya apa-apa, menikah hanya banyak piring satu, rumah pun ngontrak, kemudian kasur pun hanya satu, ya, ngontrak kamar. Kemudian Allah kasih rezeki, punya rumah miliaran, kemudian punya mobil juga banyak, dan semuanya itu rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dikatakan bahwa nanti akan muncul ledakan penduduk, di mana jumlah penduduk akan meningkat demikian pesatnya, dan jumlah makanan itu terbatas jumlahnya. Dan ternyata keadaan membuktikan lain. Saya dulu hidup tahun 70-an, itu mengenal variasi atau varian jenis makanan sangat sedikit sekali. Sangat sedikit sekali. Padahal jumlah manusia juga sedikit waktu itu. Dengan bertambah banyaknya jumlah manusia, ternyata bertambah banyak juga jumlah makanan yang ada dengan varian yang demikian banyaknya. Banyak jenis-jenisnya, banyak sekali. Ya. Bahkan susah menghitungnya. Ya. Sekarang dari singkong sudah berapa puluh jenis. Ya. Dulu cuma sedikit, paling 4-5 jenis. Nah, belum lagi dulu singkong sama keju nggak bercampur. Sekarang pasangan serasi dalam makanan. Nah, demikian juga banyak hal-hal yang dulu subhanallah tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita rasakan, sekarang ada di mana-mana. Bolu dari singkong, dari kentang, dari ini, itu semuanya ada semua. Sehingga makanan ternyata seiring dengan jumlah manusia semakin banyak juga makanan yang disiapkan. Jadi kalau saya mau terbuka pada hadirin sekalian bahwa kekayaan kita dewasa ini dengan zaman dulu
Justru lebih kaya kita daripada zaman dulu. Nah, zaman dulu kita tidak punya motor, makanya sepeda. Sekarang orang naik motor. Dulu sepeda pun harganya murah. Sekarang harganya puluhan juta, bahkan ada yang sampai ratusan juta. Sehingga tidak ada alasan untuk kita kemudian membatasi kelahiran kecuali kesehatan ibu dan anaknya. Arti Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, fa inni mukatsiru bikum yaumil qiyamah. Aku berbangga-bangga dengan jumlah kalian di hari kiamat. Artinya umat Islam banyak dan berkualitas. Namanya umat Muhammad berkualitas. Sehingga bila kemudian dengan melahirkan yang akan membahayakan sang ibu atau membahayakan sang anak, maka dibolehkan kita untuk tidak memiliki anak yang banyak ataupun membatasi jumlah kelahiran dari istri kita. Nah, kalau tentang caranya banyak sekali ya. Kita dapatkan cara, ada yang menggunakan kalender ya. Kapan dia itu subur, kapan dia nggak subur. Demikian juga dengan cara misalnya herbal atau dengan cara yang sifatnya medis ya. Semua mampu untuk bisa membatasi atau menjarangkan kelahiran yang ada. Tapi itu semua hanya usaha manusia. Hanya usaha manusia. Tetap saja, bila Allah kehendaki lahir, akan lahir lagi. Bila Allah kehendaki akan hamil lagi. Sehingga jangan sampai ada upaya seperti itu. Kemudian sudah upaya kok gagal terus. Kemudian kecewa, kemudian frustasi. Akhirnya mengakibatkan anak dalam rahim itu kayak nggak diinginkan lahirnya oleh orang tuanya. Ini tidak benar. Apapun juga sikap manusia, itu hanya usaha manusia. Tetap Allah yang akan menentukannya. Dan ketika Allah kasih rezeki kita nggak pengen hamil terus istri kita. Jangan hamil, ya kita terima dengan baik-baik. Kita ridha dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian kita kecewa, kita frustasi. Akhirnya apa? Akhirnya anaknya kayak enggak diinginkan lahirnya. Bahkan itu nanti yang rugi adalah orang tuanya sendiri. Ya kalau meninggal dunia selesai. Kalau enggak meninggal dunia, akan membuat orang tua merawat anak itu terus sampai ya, melelahkan sekali. Kenapa kita tidak menerima takdir Allah Subhanahu baik? Sehingga ya, seorang bila merasa perlu untuk menjarangkan kelahirannya dengan sebuah alasan yang syar'i yang dibenarkan, maka banyak caranya yang sudah terbukti bisa melihat kalender. Walaupun juga kadang-kadang apa? Meleset. Menggunakan herbal. Ya, kadang-kadang susah, kadang-kadang gagal. Pokoknya yang penting kita itu tidaklah membenci punya anak banyak. Ya, tapi kita karena maslahat kita ingin menjarangkan agar kita mampu untuk menjaga kesehatan ibu dan juga keutuhan anak. Tapi itu semua usaha, hanya usaha, tetap semuanya di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tasya'una illa ayyasha Allah. Innallaha kana 'aliman hakiman. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz. Jazakallah khairan. Dan berikutnya kami berikan kesempatan kembali untuk pertanyaan terakhir via telepon. Silahkan, kami tunggu pertanyaan Anda. Halo. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa? Di mana? Dengan Ibu Lana dari Brebes. Oh, silahkan Ibu. Ya, pertanyaannya. Mau menanyakan hukum
Pernikahan saya yang kedua dengan suami. Karena jarak yang jauh, beda di luar kota. Jadi tidak bisa satu rumah. Sedangkan sebelum pernikahan ada perjanjian untuk satu rumah dengan saya. Selama 3 tahun ini tidak ditepati. Kalau saya menuntut untuk perceraian karena tidak bisa menepati janji dan tidak menafkahi. Bagaimana hukumnya Ustaz? Sedangkan saya ada kebutuhan untuk kerja untuk menafkahi kedua anak saya. Ibu udah punya anak dari suami pertama? Iya Ustaz. Dan suami juga udah punya anak juga? Iya Ustaz. Oh, itu. Cukup Ibu? Iya. Saya untuk keperluan untuk keluar dari rumah saya butuh izin. Karena komunikasi tidak lancar, saya sering tidak izin Ustaz. Iya Bu, Ya, saya baik. akan Ya. Terima kasih Bu atas pertanyaannya. Ditunggu nasihatnya. ya. Silakan Bu. Masalah yang ini bisa kita bagi dalam beberapa masalah ya. Yang pertama, masalah syarat dalam pernikahan. Tadi janji itu apakah memang menjadi syarat pernikahan atau tidak? Bila itu menjadi syarat pernikahan, misalnya saya menikah dengan syarat akan tinggal satu rumah, ya, maka ibu boleh meminta cerai kepada sang suami ketika suami tidak memenuhi syarat yang telah disyaratkan dalam pernikahan tersebut. Ini dengan kesepakatan para fuqaha. Dan hampir semua buku-buku fikih menangani fikih usrah, fikih rumah tangga atau fikih nikah ada ini. Syarat dalam akad nikah. Jadi kalau ibu menyaratkan bahwa sebagai syarat pernikahan bahwa saya mau menikah, tapi kita kumpul satu rumah. Maka ketika sang suami tidak menunaikan syarat tersebut, maka sang istri boleh mengajukan pembatalan pernikahan ataupun perceraian dengan khulu. Yang pertama. Masalah yang kedua adalah masalah nafkah. Ketika suami tidak mampu menafkahi istrinya, karena jauh tempatnya, ya kemungkinan juga semua ya, nafkah lahir dan batin. Apalagi ibu ngomong bahwa ibu tidak punya harta juga untuk menafkahi anak-anak ibu, ya, menunjukkan bahwa sang suami tidak memberikan nafkah, makan, minum atau harta, ya. Dan kalau masalah nafkah batin jelas ya, nggak mungkin bisa nafkah batin menaikkan dengan jarak yang jauh antara keduanya. Maka otomatis ya, ibu boleh mengajukan ke pengadilan ya, untuk suami menafkahi ibu dan anak-anak ibu. Ya. Kalau ibu pernikahannya yang kedua resmi, sehingga akan ada pemanggilan dari pengadilan agama kepada suami agar mampu akan memberikan nafkah kepada sang istri dan anaknya. Bila kemudian sang suami nggak mau memberi nafkah, maka ibu boleh mengajukan cerai dengan alasan tidak dinafkahi. Masalah ketiga yang ibu sampaikan adalah masalah keluar rumah untuk mencari nafkah atau memberi makan anak-anak ibu. Maka seorang wanita boleh pergi tanpa izin suami ya, keluar kalau sudah menyangkut kehidupan
dia dan anak-anaknya. Itu hajat. Yang mau tidak mau harus tunaikan oleh dia, kalau enggak akan jadi madarat. Artinya anak enggak makan, istri enggak makan, maka otomatis bahwa sang suami mengizinkan tidak mengizinkan kalau suami enggak memberikan nafkah kepada ibu dan ibu harus nafkah untuk hidup ibu dan anak-anak ibu, maka boleh keluar sebatas mencari nafkah itu. Artinya tidak berlebihan, sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan saja. Nah, dengan 3 alasan ini ibu bisa lihat dan ibu bisa mengajukan itu syar'i. Itu syar'i dibolehkan dalam Islam, ya. Karena yang pertama, kalau ibu janji itu adalah syarat, maka ibu boleh cara syar'i untuk mengajukan perceraian. Yang kedua dengan nafkah. Secara hukum Islam dan hukum positif Indonesia pun sama, boleh menikah. Bahkan dalam surat, kalau ibu lihat dalam pernikahan ada surat nikah, ada namanya sirah talak. Dikatakan apabila sang suami tidak menjalankan kewajiban selama 3 bulan dan istri menuntut, maka jatuh talak. Menunjukkan secara hukum boleh. Sebelum agama harus 2 kali. Pertama, mengajukan untuk dinafkahi. Bila suami juga nggak mau menafkahi juga, ya, maka dia boleh mengajukan khulu agar ia mampu bisa mendapatkan yang terbaik untuk hidupnya. Ditambah juga ibu punya kepentingan untuk makan minum anak ibu, ya. Yang itu adalah perkara darurat, ya, yang harus ditunaikan oleh ibu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak tadi merupakan, Ibu tadi merupakan pertanyaan terakhir di pertemuan kita. Mohon Ustaz memberikan ikhtitamnya, silakan. Sebagai penutup, sampaikan kepada hadirin sekalian bahwa insya Allah kita mencoba untuk menjelaskan kepada hadirin sekalian tentang indahnya syariat Islam ini, yang bisa menjawab semua kebutuhan dan maslahatnya manusia. Dan kita akan coba sedikit demi sedikit, khususnya masalah pertengkaran suami istri ini, saya lihat cukup penting untuk disampaikan sedikit namun akan membuat sebuah kesempurnaan, ya, yang bisa nanti menjadi petunjuk kita semua dalam menghadapi permasalahan yang muncul di rumah kita insyaallah ta'ala. 3, kita mau nggak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Mau tidak kita merujuk kepada perintah Allah dan larangannya? Mau tidak kita berusaha untuk menjalankan apa yang sudah dinasihati oleh Allah, Rasul, dan juga para ulama, ya, berkenaan dengan keadaan yang kita dapatkan di rumah tangga kita. Dan insya Allah mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk terus istiqomah menggali syariat Allah ini dengan berusaha menjalankannya satu persatu sesuai dengan kondisi yang kita miliki. Kemudian syukron kepada para pemirsa yang aktif bersama kami dan juga yang pasif. Semoga kita semua dimudahkan untuk istiqomah dalam sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Demikian juga kepada kru Roja dan juga para ikhwah mas'ulin yang sudah bersungguh-sungguh memberikan yang terbaik kepada umat ini dengan segala keterbatasan yang dimilikinya. Semoga Allah Subhanahu memudahkan mereka untuk lebih baik lagi dan diberikan kemudahan untuk mampu memberi yang lebih lagi dengan bantuan, ya, dan juga dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pada pagi ini, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.